Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Domiri Korong Padang dengan NIM 051 211 034. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar statistika satu saya dengan judul Estimasi Conditional Value Trees berbasis Extreme Value Theory pada return saham simulasi Copley-Clayton dengan pendekatan korelasi Rosberg dengan pembimbing utama yakni Ibu Profesor Dr. Georgina Maria Tinungki MSc. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang keempat daftar pustaka. Langsung saja ke pendahuluan. Untuk latar belakang, investasi merupakan strategi pengelolaan keuangan untuk memperoleh keuntungan di masa depan melalui penempatan dana pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan properti. Setiap instrumen memiliki risiko dan imbal hasil yang berbeda, sehingga investor perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi, volatilitas pasar, dan kebijakan keuangan. Karena itu, pemahaman terhadap risiko dan strategi pengelolaan yang tepat sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan investasi yang optimal. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur dan mengelola risiko investasi adalah value trees atau VAR. Ia memberikan perkiraan kerugian maksimum dalam periode tertentu dan tingkat kepercayaan tertentu. Namun, VAR memiliki keterbatasan karena tidak mempertimbangkan risiko ekstrim di bagian ekor distribusi. Sebagai solusi, conditional value trees atau CVAR digunakan untuk memberikan estimasi risiko yang lebih konservatif dengan mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang ekstrim yang melebihi estimasi VAR. Dalam analisis risiko keuangan, pendekatan Coppola digunakan untuk memodelkan struktur ketergantungan antar aset yang tidak selalu bersifat linear. Salah satu jenis Coppola yang banyak dimanfaatkan dalam konteks ini adalah Copley-Clayton, yang memiliki kemampuan untuk menangkap ketergantungan kuat di bagian ekor kiri distribusi. Karakteristik ini menjadikan Copley-Clayton sesuai untuk menggambarkan situasi ekstrim, seperti ketika beberapa aset mengalami penurunan secara bersamaan. Selain untuk mengestimasi nilai risiko, Copley-Clayton juga digunakan dalam proses simulasi data sintetik yang mempertahankan struktur ketergantungan antar variabel. Simulasi ini berguna untuk menghasilkan data return yang merepresentasikan kondisi data pasar, terutama dalam konteks pengujian atau pemodelan risiko lanjutan. Dalam menentukan parameter Coppola, ukuran asosiasi yang digunakan adalah korelasi Rosberg, yaitu koefisien korelasi parametrik yang mengukur hubungan monoton antar variabel tanpa mengasumsikan distribusi tertentu. Korelasi ini dinilai lebih fleksibel dan tahan terhadap pencilan dan cocok pada data keuangan yang sering kali tidak berdistribusi normal. Selain pendekatan berbasis Coppola, Extreme Value Theory atau EVT merupakan metode statistik yang digunakan untuk memodelkan risiko kejadian ekstrim yang terletak pada ekor distribusi probabilitas. Dalam konteks manajemen risiko keuangan, EVT sangat relevan untuk mengestimasi VAR dan CVAR karena mampu menangkap potensi kerugian yang signifikan yang bersifat jarang namun berdampak besar. EVT diterapkan melalui pendekatan peak over threshold dengan menggunakan distribusi generalized Pareto untuk merepresentasikan data yang melampaui ambang batas tertentu. Penelitian oleh Nadia Mudi dan kawan-kawan menjelaskan bahwa penerapan EVT dalam pengukuran VAR dan CVAR telah terbukti menghasilkan estimasi yang lebih akurat dibandingkan metode konvensional lainnya, khususnya dalam kondisi pasar dengan volatilitas tinggi. Untuk menangkap ketergantungan antar aset dalam kondisi ekstrim, EVT sering dikombinasikan dengan fungsi Coppola. Salah satu Coppolanya yakni Coppola-Clayton. Coppola ini memiliki keunggulan dalam merepresentasikan ketergantungan di bagian ekor kiri distribusi
sehingga sangat sesuai untuk analisis risiko keuangan yang fokus pada kerugian ekstrim secara simultan. Integrasi antara EPT dan penelitian Kopula memungkinkan estimasi risiko multivariat yang lebih akurat dan konservatif, khususnya dalam mendeteksi potensi terjadinya kerugian bersama dalam portofolio yang saling terhubung secara asimetris. Saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan unggulan di sektor barang konsumsi primer yang memiliki karakter defensif serta fundamental yang kuat. Perusahaan sektor konsumsi secara umum dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh rasio likuiditas, profitabilitas, aktivitas, dan price earning ratio yang secara kolektif memberikan kestabilan harga saham jangka panjang. Data dari Bursa Efek Indonesia tahun 2025 mencatatkan bahwa saham Indofood dan Unilever memiliki kapitalisasi pasar dan volume transaksi tertinggi di sektor mereka, mencerminkan minat tinggi dan dari investor retail dan dari institusi. Kombinasi antara likuiditas yang tinggi, stabilitas kinerja, dan profil defensif menjadikan kedua saham tersebut sangat representatif untuk melakukan analisis risiko portofolio dalam konteks pasar domestik. Adapun penelitian terdahulu yang membahas conditional value at risk yang diterapkan dengan memanfaatkan extreme value theory, Kopla-Clayton, dan korelasi Rosberg. Yang pertama adalah Aprilia 2023 dengan mengestimasi conditional value at risk pada portofolio saham menggunakan Kopla Archimedes yang salah satunya yakni Kopla-Clayton dengan menghasilkan bahwa Kopla Gamble dengan model terbaik menghasilkan nilai CVAR pada return portofolio sebesar 31,01467% pada tingkat kepercayaan 98%. Ada juga penelitian lainnya oleh Jumrianti tahun 2021 dengan mengestimasi CVAR dengan Kopula Frame menggunakan korelasi Rosberg pada data saham PT Aneka Tambang dan Tbk PT Adaro Energi Tbk dengan menghasilkan nilai CVAR dengan Kopula Frame dengan mendapatkan hasil pada tingkat kepercayaan 90% sebesar 0,049. Ada juga penelitian dari Kurniasi tahun 2022 dengan mengestimasi CVAR menggunakan pendekatan extreme value theory pada saham indeks syariah Indonesia atau ISSI, yang mana menghasilkan estimasi CVAR dengan menunjukkan bahwa peak over threshold sebesar 5,89% lebih kecil dibandingkan metode blok maksima sebesar 6,75% dalam kurun waktu suatu hari, yang membuktikan bahwa peak over threshold lebih efektif dalam mengukur risiko ekstrim karena mampu memberikan estimasi risiko yang lebih konservatif dibandingkan metode blok maksima. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yakni berapa nilai estimasi risiko portofolio berdasarkan metode CVAR yang diperoleh melalui penerapan extreme value theory dengan simulasi Kopla-Clayton dari korelasi Rosberg pada tingkat kepercayaan tertentu. Adapun tujuan penelitian yakni memperoleh hasil estimasi risiko PT pada saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk dengan mengaplikasikan metode extreme value theory dari simulasi data Kopla-Clayton dalam estimasi conditional value at risk menggunakan korelasi Rosberg. Adapun manfaat penelitian, yang pertama memberikan kontribusi bagi akademisi dalam memahami penerapan extreme value theory dalam pengukuran risiko keuangan. Yang kedua, membantu praktisi keuangan dalam mengestimasi risiko portofolio dengan pendekatan yang lebih akurat. Yang ketiga, memberikan wawasan bagi investor dan manajer risiko dalam mengambil keputusan investasi berdasarkan pengukuran risiko yang lebih konservatif. Adapun batas masalah dari penelitian ini,
Yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa nilai harga penutupan saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk periode 2 Januari 2024 sampai 30 Desember 2024. Yang kedua, data yang disimulasikan dari Kopla Clayton sebanyak 10.000 data. Yang ketiga, pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi penerapan extreme value theory yaitu dengan peak over threshold, atau POT dengan mengikuti generalized Pareto distribution. Pembahasan selanjutnya yaitu kajian teori. Adapun kajian teori yang akan dibahas pada penelitian ini, yang pertama investasi, yang kedua keuntungan atau return, yang ketiga autokorelasi, yang keempat heteroskedastisitas, yang kelima kopula, yang keenam kopula Clayton, yang ketujuh korelasi Rosberg, yang kedelapan extreme value theory, yang kesembilan value trees, yang ke-10 conditional value trees, yang ke-11 PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan yang terakhir PT Unilever Indonesia Tbk. Pembahasan selanjutnya ini metodologi penelitian. Yang pertama, sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder, nilai penutupan saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk periode 2 Januari 2024 sampai 30 Desember 2024 yang diperoleh dari situs investing.com. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah nilai penutupan saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk periode 2 Januari 2024 sampai 30 Desember 2024 yang terdiri dari 237 data. Selanjutnya, tahapan analisis data. Adapun tahapan analisis data yang pertama, menghitung nilai return saham untuk setiap harga penutupan saham Indofood dan Unilever. Yang kedua, menganalisis secara deskriptif data return saham Indofood dan Unilever dengan menghitung mean dan standar deviasi. Yang ketiga, melakukan uji autokorelasi dengan uji Algenbox dan heteroskedastisitas atau dengan menggunakan uji Arch untuk masing-masing return saham. Yang keempat, melakukan transformasi masing-masing return saham menjadi data uniform dengan melalui empirical CDF. Yang kelima, menghitung korelasi antar saham berdasarkan data uniform menggunakan relasi Rosberg. Yang keenam, melakukan simulasi data dengan Kopla Clayton sebanyak 10.000 observasi. Yang ketujuh, melakukan transformasi balik dari data hasil simulasi Kopula ke skala return saham menggunakan inverse HDF. Yang kedelapan, menghitung return portofolio berdasarkan bobot masing-masing saham sebesar 50%. Yang kesembilan, menentukan nilai threshold sebagai ambang batas atau cut-off point menggunakan kuantil 90% dari data return portofolio gabungan. Yang ke-10, mengidentifikasi data yang melebihi threshold dengan menghitung selisih return portofolio dengan threshold. Dalam hal ini, exceedance sebagai representasi nilai ekstrim dari data return portofolio. Yang ke-11, mengestimasi parameter distribusi GPD, yaitu parameter skala dan parameter bentuk dari data exceedance. Yang ke-12, memodelkan nilai-nilai ekstrim tersebut menggunakan distribusi GPD. Yang ke-13, menghitung nilai VAR pada tingkat kepercayaan 90, 95, dan 99% berdasarkan parameter hasil estimasi GPD. Yang ke-14, menghitung nilai CVAR pada tingkat kepercayaan 90, 95, dan 99% yang berdasarkan parameter hasil estimasi sebagai rata-rata kerugian yang melebihi estimasi VAR. Yang terakhir untuk daftar pustaka. Daftar pustaka dapat dilihat pada slide berikutnya. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi seminar statistika 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.